Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I hope all of you is in good condition so we can study this morning. We meet again in this class in new theme. Today our theme is about conjunction. I know before this meeting you ever study about conjunction. What is conjunction? Yes, it is kata sambung anak-anak. Can you mention conjunction that you've studied ever? Okay, can you mention it? It is and, so, but, and then, and so on. Let's learn about the other conjunction, students. Jadi, ini dia, kita akan mempelajari conjunction yang berikutnya yang mungkin agak sedikit complicated, agak sedikit rumit anak-anak ya. What is that? In order to, so that, for, and then to. Jadi saya yakin kalian sudah pernah menemui kata-kata conjunction ini, hanya mungkin penggunaannya yang belum kalian pahami betul bagaimana harus menggunakannya. Oke, anak-anak, 4 kata sambung ini adalah kata sambung atau conjunction yang menunjukkan suatu tujuan. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Apakah yang pertama? Kita akan mempelajari tentang so that yang pertama. What is so that mean? So that mean supaya. Jadi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti supaya. Anak-anak, kata sambung atau conjunction tentunya menyambungkan dua kalimat atau dua frase yang berbeda. Penggunaannya so that diikuti oleh kalimat after. Jadi anak-anak, kalimat pertama kemudian dihubungkan dengan so that, dan setelah itu kalimat kedua itu diikuti oleh sebuah kalimat. Nah, ini contohnya. I study English more. Ini adalah kalimat pertama. Saya belajar bahasa Inggris lebih. Diikuti oleh so that. Kemudian diikuti oleh kalimat. Nah, memang ada Bu yang tidak diikuti kalimat. Ada. Nanti kita akan pelajari. Jadi setelah kalimat pertama diikuti oleh so that, diikuti oleh kalimat. Mana sih ciri-ciri kalimat? Ini dia. Ada subjek, ada can, kemudian diikuti oleh verb one, diikuti oleh objek. Ini adalah kalimat, unsur kalimat ini. Unsur kalimatnya penuh. Berikutnya, contoh berikutnya. We need nutrition food so that we have healthy body. Kita makan nutrisi makanan, kita membutuhkan nutrisi makanan supaya kita mempunyai tubuh yang sehat. We ini adalah subjek, have ini adalah verb one, healthy body ini adalah objek. Ini adalah struktur kalimat yang lengkap. Berikutnya, in order to. Conjunction in order to mempunyai arti supaya. Sama anak-anak, hanya penggunaannya yang berbeda. Kita lihat penggunaannya setelah kalimat pertama pada in order to diikuti oleh verb one atau be. Jadi kalau di sini diikuti oleh kalimat, kalau di dalam in order to diikuti oleh verb atau be. Be di sini bukan to be loh ya, tetapi kata be. Kita lihat contohnya anak-anak. Ini dia. I study English more. Sama ya, I study English more. Bu Nafi bikin kalimatnya sama biar kalian bisa memahami, bisa membedakan. I study English more in order to. Nah, ini langsung tidak ada subjeknya, langsung diikuti oleh communicate well with my friend. Communicate well with my friend. Aku belajar bahasa Inggris lebih supaya berkomunikasi baik dengan temanku. Nah, jadi ini diikuti oleh langsung verb one, bukan unsur kalimat yang seperti ini. Berikutnya, contohnya, I study English more in order to be smart in English communication.
Aku belajar bahasa Inggris lebih, in order to diikuti oleh be. Jadi diikuti oleh be ini syaratnya. In order to be smart in English communication. Agar supaya bagus dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Contohnya lain lagi anak-anak, to dan for. Yang ketiga adalah to, mempunyai arti ke atau kepada atau untuk. Ini menunjukkan suatu alasan atau tujuan. Jadi menggunakan to ini bisa diartikan ke, bisa diartikan kepada, bisa diartikan untuk. Mempunyai kalimat yang menunjukkan suatu alasan dan tujuan. Kita lihat contohnya. Nah, ini penggunaannya dulu. To diikuti oleh verb one atau noun. Jadi to sebelum di sini ada frase atau kalimat, diikuti to, kemudian setelah to itu diikuti oleh verb atau noun. Contohnya ini, I go to school. Tujuan dia ke sekolah ini apa? Pergi ini apa? Tujuan dia pergi adalah untuk ke sekolah. Diikuti oleh ini apa anak-anak? Ini adalah noun. School ini adalah noun. She cooks many food to celebrate her party. Dia memasak banyak makanan untuk merayakan, ini adalah verb one, merayakan pestanya. Ini adalah celebrate, ini adalah verb one. Berikutnya penggunaan, nah ini dia masih ada satu lagi. She is going to Jakarta. She is going to Jakarta. To ini menunjukkan suatu noun. Jakarta adalah noun di sini. Berikutnya for. Jadi conjunction yang terakhir yang akan kita bahas adalah for, mempunyai arti untuk dan selama. Jadi bisa mengatakan untuk atau selama. Penggunaannya for diikuti oleh verb ing atau noun. Nah, tadi for diikuti oleh verb ing, sedangkan to diikuti oleh verb one. Jadi kalau kalian menemukan antara to dan for sama-sama untuk, berarti untuk, kalian harus melihat dia for ini diikuti oleh verb ing, sedangkan to itu diikuti oleh verb one atau noun. Contohnya ini, this pencil is for writing. Ya, pensil ini untuk menulis, for writing. Berikutnya, Dian buys flowers for you. Nah, misalnya ini si Dian ini lagi jatuh cinta dengan seseorang, dengan kamu, dan dia membelikan bunga for you. You ini adalah noun. Dian buys flowers for you. For diikuti oleh noun sekali lagi anak-anak. Oke anak-anak, I hope you understand about my explanation. Oke anak-anak, let's continue with exercise. Jadi sebelum kita mengakhiri tema ini, kita lihat nanti ada beberapa contoh soal di sini. Choose the answer in the bracket. Jadi kalian hanya cukup memilih jawabannya yang ada di dalam kurung buka dan kurung tutup ini. I save my money. Jadi ini adalah kalimat pertama. So that atau to I can go to abroad. Jadi setelah kata sambung tadi, setelah conjunction, di sini diikuti oleh kalimat. Mana sih kalimat? Ini dia ada subjek, ada can, ada verb one, dan ada objek, to abroad. Apa anak-anak kata sambungnya? Setelah kata sambung diikuti oleh kalimat apa tadi anak-anak? Ada bisa menebak? Iya. Kalau jawaban kalian so that, berarti kalian sudah bisa menerima keterangan Bu Nafi. Number 2, my parents buy a big house so that or in order to make us comfort. Apa kira anak-anak?
Jadi setelah kata sambung diikuti oleh make ini apa? Verb one, verb pertama. Jawabannya apa? Iya, in other to. Berikutnya nomor 3. My brother learn about drawing to for improve his skill in art. Jadi setelah kata sambung to atau for diikuti oleh improve verb one. Apa tadi yang sudah kalian pelajari tadi yang sudah Bu Nafi terangkan? Jawabannya adalah iya, to improve his skill in art. Setelah to ini diikuti oleh verb one. Nomor 3. His uncle buys a radio for listening music. Setelah conjunction dia diikuti oleh verb one. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, diikuti oleh, jadi conjunctionnya yang dipakai adalah for. Berikutnya, my father plants flower in order to so that my house look beautiful. Diikuti oleh noun. Apa Nana? Setelah conjunction diikuti oleh noun. Kalau jawaban kalian so that, berarti kalian sudah bisa menerima keterangan Bu Nafi. 6. He works hard so that in order to build a house for her parents. Jadi dia bekerja keras supaya membangun sebuah rumah untuk orang tuanya. Apa anak? Setelah so atau that diikuti oleh kata kerja. Apa anak? Kita lihat jawabannya. Iya, in order to. Dia bekerja keras agar supaya bisa membangun rumah untuk orang tuanya. Anak-anak, I think the time is up for this theme. Thank you and good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.